semuanya, perkenalkan nama saya Sandrina Desrianti. Pada video kali ini dan 16 video yang akan datang, saya akan membahas tentang konflik yang ada di Somalia, yaitu konflik bersenjata dan ancaman terorisme dari kelompok Al-Shabaab. Namun, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan benua dan negara asal dari kelompok radikal ini. Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia yang mengalami berbagai isu serta konflik berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu permasalahan di dalam negara seperti peran saudara, kepemimpinan politik yang belum kompeten, diskriminasi sosial, dan masih banyak lainnya. Serta ada pun faktor eksternal yang terjadi seperti keterlibatan negara asing dalam bentuk militer maupun dana. Dan masih banyak isu-isu yang terjadi di benua ini. Tak terkecuali salah satu negara yang berada pada tanduk Afrika, yaitu Somalia. Somalia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan negara yang rentan mengalami perang saudara, konflik teritorial, dan pemerintahan yang sangat tidak stabil. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat. Resminya, Somalia adalah negara federal republik yang terdiri dari 18 bagian. Somalia sendiri tidak memiliki pemerintah nasional yang efektif. Pemerintahan Somalia yang diakui dunia adalah pemerintahan transisi nasional yang dikepalai oleh Abdul Qasim Salat Hasan yang hanya mengontrol sebagian dari Mogadishu, ibu kota Somalia. Mayoritas penduduk Somalia adalah suku Somali yang merupakan keturunan orang Kush Timur. Dan mayoritas penduduk Somalia beragama Islam, yaitu agama resmi negara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Somali dan bahasa Arab. Somalia memiliki populasi sekitar 14,3 juta orang dan dikenal sebagai negara homogen. Dan Somalia juga terkenal dengan wilayah geografis yang ekstrim. Perekonomian Somalia tidak berkembang terlalu baik karena keterbatasan sumber daya alam serta cara berproduksi yang masih tradisional. Lalu tingkat kesehatan di negara ini termasuk kecil yang menyebabkan penduduknya sering terkena penyakit. Seperti yang sudah sempat dibahas sedikit pada paragraf di atas, selain penyakit, Somalia juga rentan dengan perbedaan ideologi atau pemikiran pada masing-masing kelompok, peperangan yang sering terjadi, serta konflik antar saudara yang jatuhnya anarkis dan bisa saja memakan banyak korban. Dan yang kali ini akan saya bahas adalah kelompok Al-Shabaab yang dalam bahasa Somalia adalah Sarakada Mujahidinta Al-Shabaab, yang berarti pemuda mujahidin atau gerakan pejuang pemuda. Kelompok Al-Shabaab merupakan teroris yang berbasis dari Afrika Timur serta mengatasnamakan Islam. Kelompok ini memiliki jiwa fundamentalis dan jihadis dengan ideologi Jihadisme Salafi, Wahabisme, Islamisme, anti-Zionisme, dan antisemitisme. Kelompok ini merupakan penggerak jihad melawan pembenci Islam dan terlibat dalam pertempuran melawan pemerintah federal Somalia dan misi Uni Afrika untuk Somalia. Kiprah Al-Shabaab di Somalia sangat dikenal brutal. Berulang kali mereka melancarkan serangan yang menewaskan warga sipil. Al-Shabaab dikenal dengan kekuatan tempurnya yang berjumlah 5.000 anggota. Berbagai serangan teror yang dilakukan di Somalia dan negara-negara tetangga sangat mengerikan. Mulai dari serangan bom bunuh diri, penembakan, hingga penculikan. Ideologis yang ekstrim serta pola radikalisme yang sudah pasti salah untuk diaplikasikan kepada seluruh warga negara Somalia maupun negara-negara lainnya.
Al-Shabaab cenderung memiliki anggota-anggota berpengaruh dengan kecenderungan ideologis yang berbeda dari khalayak umum. Mereka juga memiliki strategi pribadi untuk mencapai tujuan serta keinginan berpolitik mereka dengan cara melawan pemerintah Somalia dengan tindakan yang ofensif. Tidak sedikit kerugian dan kerusakan yang terjadi karena ulah penyerangan kelompok Al-Shabaab ini. Bahkan korban jiwa serta ketakutan dari masyarakat Somalia sendiri yang membuat keadaan semakin ricuh. Kebingungan yang terjadi karena ulah sekelompok orang yang berbeda ideologis ini membuat kenyamanan dan keamanan di Somalia tidak stabil. Bahkan negara-negara lainnya pun menjadi ikut khawatir atas kedatangan kelompok teroris Al-Shabaab ini. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Al-Shabaab ini menjadikan kelompok mereka menjadi teroris yang paling menonjol dan ditakuti di Somalia, serta negara-negara tetangga. Al-Shabaab juga menjadi salah satu penyebab kematian besar di Somalia. Tentunya ini menjadi kepedihan yang mendalam bagi masyarakat Somalia sendiri. Angka kematian yang tinggi, meningkatnya kriminalitas, ketidakstabilan ekonomi, hingga kemiskinan ekstrim membuat masyarakat terbebani. Ditambah banyaknya pemerkosaan, pembunuhan, hingga berujung pada kelaparan yang dialami oleh ribuan orang yang disebabkan oleh ricuhnya konflik yang terjadi di negara ini. Hal ini betul-betul berdampak luas hingga hancurnya generasi penerus negara yang seharusnya menjadi impian yang tinggi untuk memajukan negara. Lalu, proses pengembangan negara yang pastinya terhambat karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan poin utama untuk menjadi negara yang makmur. Konflik yang berkelanjutan ini menjadi mimik mengerikan bagi semua warga Somalia. Beberapa cara sudah dilakukan untuk menanggulangi dan berusaha agar hal ini dapat selesai. Dari mulai bantuan dari organisasi-organisasi, serta kebijakan yang berdasarkan hak asasi manusia. Namun nyatanya, pemberontakan kelompok ini tetap menjadi kuat meskipun telah menghadapi berbagai perlawanan balik. Kekuatan yang mereka dapat pun sebenarnya adalah kelemahan negara Somalia, seperti penghasilan atau pendapatan, navigasi politik klan, serta cara mereka untuk memberikan pengaruh yang memperluas jaringan yang mereka punya. Secara politik, Al-Shabaab ini berhasil untuk membuat politik Somalia menjadi tidak stabil karena upaya pemerintah Somalia sendiri masih belum mampu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Somalia.